Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya seputar IT, dan di video kali ini seperti yang kalian lihat di layar monitor atau layar handphone kalian, kita akan bahas tentang OSINT, yaitu kepanjangannya Open Source Intelligence. Nanti akan saya praktekkan juga tentang OSINT yang sederhana menggunakan OSINTgram. Dan di sini sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu OSINT. Nah, untuk referensinya saya kutip dari si monitorteknologi.com tentang apa itu OSINT. Oke, di sini pertama kita harus mengetahui dulu nih apa itu open source dan apa itu intelligent, dan apakah open source dan intelligent itu bisa dikombinasikan. Yang pertama kita bahas open source ya. Open source ini mengacu kepada informasi yang tersedia secara umum atau publik. Sementara intelligent berarti informasi apapun yang dikumpulkan itu untuk tujuan yang bijaksana atau tujuan yang profesional. Sehingga open source dan intelligent ini sama-sama mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber daya publik yang ada di internet. Terus dari mana sih OSINT itu berasal? Praktek OSINT ini ternyata bukan baru-baru di era ini ya. Ternyata asal-usulnya itu ditelusuri ada di militer negara Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua, yang dimana AS mendirikan sebuah FBMS atau Foreign Broadcast Monitoring Service untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengakses informasi publik yang dirilis oleh organisasi asing di sini. Lalu siapa aja sih yang menggunakan OSINT ini? Yang pertama ada jurnalis, yaitu mengumpulkan informasi tentang suatu objek untuk membantu mereka dalam pelaporan investigasi. Lalu ada cyber security profesional untuk memantau dan mengidentifikasi suatu kertas. Lalu petugas penegak hukum ini untuk mengumpulkan bukti kasus kejahatan. Dan yang terakhir yaitu bisnis, itu mengumpulkan data tentang perusahaan saat melakukan uji tuntas. Bisa juga di bisnis bisa mengembangkan bisnis mereka. Selanjutnya kita bahas ya 3 tools OSINT ya untuk pemula. Yang pertama ada Maltigo ini, Maltigo. Yang kedua ada The Harvester, ini yang paling populer ya, The Harvester. Kapan-kapan kita akan bahas tentang The Harvester. Lalu ada Wayback Machine juga, kita nanti akan bahas ya. Bukan nanti sih, video-video selanjutnya kita akan bahas ya tentang Wayback Machine. Dan untuk kesimpulannya di sini, OSINT atau Open Source Intelligence adalah sebuah praktek untuk mengumpulkan informasi yang dipublikasikan secara umum yang ada di internet. Dari sini inti dari OSINT ini bukan apa yang kita temukan, tetapi apa yang kita lakukan dengan apa yang kita temukan. Itu adalah untuk OSINT ya pengantar untuk OSINT. Dan selanjutnya kita akan praktek OSINT sederhana di sini menggunakan yang namanya OSINTgram. OSINTgram ini bisa kalian dapat di GitHub ya. Di sini kalian kunjungi aja GitHub tentang OSINTgram. Dan gimana cara installnya? Di sini ada juga tutorial installationnya di sini. Ada yang menggunakan ini bisa menggunakan Linux, terus yang di sini menggunakan Docker bisa. Dan untuk kali ini saya menggunakan yang namanya itu Cloud Shell dari Google Cloud Platform. Kalian bisa gunain Linux ya. Kalau Windows sepertinya juga bisa. Dan sebelumnya ada beberapa yang harus kalian install. Kalau di Cloud Shell ini udah tersedia ya. Yang pertama yaitu kalian bisa install gini ya, pakai perintah sudo apt get install, yang namanya git. Git ini nanti fungsinya untuk apa? Untuk kita tuh bisa mengcloning semua yang ada di sini itu masuk ke sistem kalian. Jadi lebih enak lah. Yang kedua setelah Git ada Python 3 adalah sebuah bahasa pemrograman ya yang digunakan secara universal ya. Masih menjadi bahasa pemrograman paling populer ya Python. Setelah Python 3 kalian install Python 3 pip-nya juga. Kita tunggu. Nah, saya rasa udah nih, kita bisa bersihkan dulu. Lalu gimana sih caranya untuk
menarik atau mengcloning ya, mengcloning semua ini ke dalam sistem operasi ini, kalian bisa menggunakan yang namanya git clone. Git clone, terus di sini kalian ambil di bagian sini ya, code di https kalian copy dan kalian paste git clone. Nah, kalian enter, maka dia bakal mengcloning nih, mengcloning Instagram. Di sini udah selesai. Kalau kita ls ya, ls itu udah. Kita lihat untuk tutorialnya. Installation-nya kita masuk ya, navigate to directory Osingram di sini menggunakan perintah cd Osingram. Nah, biar langsung kayak gini kalian bisa tab aja, maka langsung terisi. Kalau kita ls, di sini ada beberapa file ya di sini dan folder. Oke, di sini ls ini berarti list ya untuk melihat apa yang ada di folder Osingram. Selanjutnya, kalau di sini kita harus membuat sebuah virtual environment dan menjalankan sebuah virtual environment yang sudah kita buat. Tetapi ini opsional, digambarnya opsional. Jadi bisa kalian lakukan, bisa enggak. Nah, di sini kita langsung aja move ke yang nomor 5, yaitu pip install mainr requirement.txt. Kalau kita lihat ya di requirement cat requirement.txt, di sini ada beberapa modul yang harus diinstal di sistem operasi atau di sistem kita. Ada request toolpath, ada GOP, ada Instagram private API, dan lain sebagainya di sini. Kalau kita nginstal satu-satu kan agak lama ya, memakan waktu yang lama ya. Kita bisa menggunakan pip3 install mainr requirement.txt. Ini adalah perintah untuk menginstal semua yang ada di requirement.txt. Kita bisa enter, tunggu aja sampai selesai. Oke, di sini ini semuanya udah terinstall ya di sini. Bagi kalian yang belum terinstall, mungkin ya nanti nunggu agak lama, tergantung dari koneksi kalian juga. Selanjutnya, kalau kita suruh masuk ke credential.ini. Kalau kita ls, credential itu ada di folder config ya. Kita bisa ke cd config. Kalian bisa ls, di sini ada yang namanya credential.ini. Ini ya. Kita bisa edit, kita bisa nano credential.ini. Dan di sini kita harus mengisikan username dan password Instagram. Bukan Instagram korban ya, tapi Instagram kita. Jadi di sini kita itu membuat sebuah dummy Instagram ya. Jangan menggunakan Instagram asli kalian. Kenapa? Karena nanti bisa terdeteksi dan kemungkinan besar akun yang sudah terdeteksi itu bisa diterminate selama 30 hari. Kan istilah Jawanya itu eman-eman lah, eman-eman. Kalian tunggu 30 hari untuk bisa main IG lagi ya. Mending kalian buat baru ya di sini. Di sini saya udah buat baru, username-nya adalah coba 1159, sorry. Passwordnya yaitu halogan13. Kita save, untuk save-nya ctrlx y, enter. Dah, kita clear. Kalau kita cat credential ya udah berubah dia. Selanjutnya apa? Selanjutnya tinggal kita jalankan Python 3 main.py. Nah, main.py tadi kan ada di folder Osingram ya, sementara kita ada di folder config. Oke, kita lakukan cd .2. Untuk balik, kita ls, kita jalankan menggunakan Python 3 main.py. Targetnya siapa? Di sini saya akan target Instagram asli saya aja, yaitu TM Alfian. Kita bisa enter di sini. Maka dia bakal attempt login di sini. Terdapat cookie expired di sini. Tapi nggak apa, kita coba list. Nah, di sini kita juga sudah bisa ngapain aja di sini. Kita bisa addrs ini untuk mengetahui alamat yang ada di foto atau di feed IG.
Lalu ada beberapa di sini akan nggak saya praktekkan semua, ada beberapa. Yang pertama kita adalah info, enter. Nah di sini full name-nya Alfian Tama, biografinya nggak ada, followers ya, followersnya 361, business account false, verified account false. Untuk profil ada picture-nya ada di sini, bisa kalian enter di sini. Ini adalah muka saya ya, kalau kalian penasaran. Nah, penasaran. Selanjutnya ada apa lagi di sini? Misal kita mau get likes ya, likes. Ternyata ada 491 likes di 6 post. Jadi di sini aku udah ngepost 6 ya, 6. Yang nanti kita akan coba mengambil ya semua post yang ada di Instagram saya. Kita juga bisa di sini mendapatkan phone number ya dari following ataupun follower saya. Tapi di sini kita akan coba menggunakan email aja, get email dari followers atau yang saya follow ya. Mungkin kita bisa yang follow ya, followers atau following. Following email. Di sini kita akan mencoba melihat email ya, email yang sudah saya follow. Di sini ada beberapa username yang saya follow. Do you want to get all? Enggak, kita ambil aja 5, nggak usah banyak-banyak. Dan di sini dia bakal mencari ya, di sini mencari emailnya. Jadi di sini nanti untuk tampilannya itu ada username dari Instagramnya dan emailnya apa. Ini udah ketangkep 3. Yang paling seru tuh yang kita bisa mendapatkan nomor handphone sih. Kalian bisa melakukan ya stalking lah, stalking. Mungkin ada kalian ada gebetan yang ingin kalian gebet. Gimana maksudnya? Nah, kalian bisa mendapatkan ya nomor HP mereka kalau beruntung ya, kalau beruntung. Oke, di sini udah catch 5 dan dia bakal menampilkan di sini. Di sini ada Isnur _Duyanto, ada Muhammad Syafiq Hanafi, ada Nur Ihsan, ada Nadia. Ada Afis juga. Sorry banget Vi, sorry banget Vi. Untuk full name-nya ya seperti inilah. Untuk emailnya ada Akbar Rijal ini, terus ada Hello Nadia dan lain sebagainya. Ini untuk yang username email. Nah, untuk mendapatkan email dari yang saya follow, kalian bisa mendapatkan informasi-informasi yang lain di sini. Misal ADDRS. ADDRS di sini nggak ada ya, karena post saya itu nggak ada yang saya kaitkan di lokasi manapun. Nah, kita bisa juga mendownload story-nya. Lalu kita akan coba mendownload foto ya, foto semuanya yang ada di Instagram saya. Kita bisa ngetikkan foto, enter. Oh, ternyata nggak bisa pakai S, sorry. Photos. How many photo do you want to download? Kita enter aja untuk semua. Nah, di sini ini udah terdownload. Nanti dia itu outputnya ada di folder output. Kita keluar dulu, di sini exit. Kita bisa ls. Di sini ada output ya. Di sini ada output. Kita masuk ke output terlebih dahulu. cd output. Kita bisa ls. Nah, di sini ada ya, ada. Terus gimana cara kita mendownloadnya ini semua? Kalau menggunakan Cloud Shell. Nah, kalau kalian pakai Linux ya tinggal kalian buka aja tuh. Buka dengan perintah xdg open bisa, kalian langsung navigate ke foldernya bisa. Tapi kalau di Cloud Shell di sini kita harus download dulu. Cara downloadnya itu kita harus tahu dulu nih letak direktori apa nih sekarang. Kalian bisa menggunakan perintah pwd. Ternyata kita ada di home, bocah pemula IT, Osingram output ya. Oh, di sini saya menggunakan akun bocah pemula IT, bukan seputar IT ya. Kita copy di sini. Kita copy, kalau udah kita download. Nah, di sini file path-nya kita ubah. Tadi kan udah kita copy, kita paste di sini. Lalu kita download. Maka dia akan melakukan transfer item.
Oke, dia udah nih outputnya. Output, lalu kita ekstrak dia ke mana? Desktop ya, desktop. Oke, kita ekstrak ke desktop. Maybe sudah. Oke, di sini ada folder output ya. Dan ini dia. Ini adalah foto-foto dari feed Instagram saya di sini. Ini ada di Bali, ini ada di Abu Bakar, ini ada di Malioboro, ini ada Malioboro juga, ini ada di Hutan Pinus, ini ada di Parangtritis ya. Jadi seru kan untuk bermain tentang OSINT ini, seru sih kalau kalian bisa menekuninya, itu bakalan seru karena kita bisa stalking orang ya, bisa mencari orang menggunakan apa yang ada di publik atau di internet. Nah, mungkin itu dulu untuk video kali ini tentang apa itu OSINT dan apa itu OSINTgram di sini. OSINTgram ini saya tekankan lagi, ini adalah untuk melakukan open source intelligence bagi Instagram ya. Oh ya, satu peringatan bagi kalian ya, kalau bisa jangan melakukan tindakan ilegal sebelum kalian mendapatkan izin dari si pihak terkait di sini. Jadi misal kalian mau bermain OSINTgram ya, kalian mau target siapa ya, kalian izin dulu ya. Tapi saya yakin kalian gak izin. Saya yakin. Ya semoga izin lah, izin dengan si targetnya. Oke, mungkin sekian dari video kali ini tentang OSINT ya. Kita akan bahas OSINT lagi kapan-kapan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.